Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 13 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTK edisi terakhir. Baik, karena ini hari Minggu, seperti biasa, IHSG sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm yang mungkin Bapak Ibu sudah baca tadi sore, bahwa menjelang 17 Agustus atau ya hari kemerdekaan tidak ada perubahan apapun sampai dengan penutupan terakhir. Kita melihat IHSG masih bergerak konsolidasi, bahkan menyempit dalam artian ruang geraknya itu semakin menyempit, yang mana kita artikan di situ ya sangat menantang. Tentunya akan banyak muncul false signal, dan bagi sebagian orang yang trading di saham-saham yang berkorelasi besar dengan indeks tentunya akan sangat membosankan. Dan itulah kenapa mungkin member PTR merasakan bahwa trading kita tetap baik, tetapi memang dengan saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks. Ya, itulah tantangannya ya, kita harus bisa mencari saham-saham mana yang bisa bergerak naik ketika IHSG tidak bergerak atau turun ataupun flat gitu ya pergerakannya. Ini adalah tantangan buat kita semua, dan ya kita harus tetap mencari peluang apapun kondisi market ya. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi apa yang ada di Stockholm tadi sore. Oh ya, bagi Bapak yang pengen join PTR, hari ini kita berikan informasi eksklusif karena ini promonya besok tanggal 14. Buat yang mau aja, buat yang pengen join PTR, dan untuk penawaran promo Merdeka ini paket 12 bulan voucher 1 juta. Jadi voucher ini bisa digunakan untuk perpanjang nanti ketika Anda pengen perpanjang ataupun ingin join untuk potongan peer ataupun peers, bisa digunakan ini ya. Jadi silahkan, ini untuk kuotanya tersisa 8 karena sudah terbooking 2 ya. Jadi sisa 8, kemungkinan juga ini masih ya cuma 10 ya, karena PTR ini batas maksimalnya 100 member, jadi sekarang ini 90-an. Jadi nggak mungkin kita akan melebihi itu karena sudah terasa tidak nyaman trading di PTR, karena ketika kita instruksi beli, nanti kita kasih contoh ya, sahamnya keburu naik dan itu akan menjadi rebutan dan tidak enak, karena kita ingin ketika kita instruksi buy, sahamnya itu tidak langsung naik, dan kalau bisa diam dulu atau turun sedikit supaya member-member kami bisa beli. Namun belakangan ini, beberapa bulan terakhir ini agak susah ya, karena saham-saham yang kita beli biasanya nggak cukup bisa ya kita di luar kontrol kami ya. Itu adalah skema market ya, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Sahamnya lanjut naik langsung dalam hitungan jam ya, tidak memberikan waktu untuk mentoleransi yang mungkin tidak sedang dimonitor ya. Itu lagi-lagi itu di luar kemampuan kami. Maka dari itu kita batasi member PTR itu hanya 100 supaya ya kita bisa natural, tidak mengganggu pergerakan secara alami di market ya. Jadi harga sahamnya itu tidak naik ataupun tidak turun gara-gara kita gitu ya. Jadi silahkan, sisa sekitar 8 member untuk promo saat ini, dan itu mungkin bisa berubah besok tanggal 14, karena tanggal 14 besok ada beberapa yang waiting list juga, beberapa calon member atau yang rejoin juga bisa ya. Jadi mungkin ini adalah promo yang tidak terlalu lama. Ini batasnya tanggal 20, tapi saya kemungkinan lihat seperti promo sebelumnya hanya dalam waktu 2 hari saja, biasanya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR menggunakan promo Merdeka ini ya, silahkan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, Pak, saya agak telat nih masuk peer, cuma ambil sedikit INDS sama HICE. Kejar atau nggak usah nih? Maklum kemarin duit baru ada dari cut loss saham Goto. Berharap bisa balikin loss dengan join peer kayak DRMA bisa naik 100%. Jadi seperti ini ya. Pertama saya akan mengomentari terkait bisa balikin loss dengan join peer. Ini saya perlu meluruskan ya. Ketika Anda sekarang ini belum jadi member, kemudian sekarang lagi loss, kemudian Anda join peer dan peers itu untuk balas dendam atau membalikkan loss.
Ya itu bisa terjadi, sangat bisa. Tetapi saya tidak ingin menanamkan mindset seperti itu kepada member kami. Yang saya ingin tanamkan di member peers dan private trading room adalah trading dan investasi dengan benar dulu, hasil mengikuti kemudian. Ya, entah itu cepat atau lambat, ya kami memiliki keyakinan kerugian atau keuntungan yang ingin Anda dapatkan itu akan segera terwujud seperti yang sudah kami buktikan di kinerja kami. Tetapi kami tidak ingin Anda join itu cuma gara-gara pengen balas loss dan sebagainya. Ya, itu poin yang sangat penting dan mendasar buat Bapak Ibu yang ingin sekarang ini sedang berinvestasi dan sedang mengalami sesuatu yang kurang baik. Saya harapkan bukan ke kerugiannya, tetapi mungkin ada yang perlu diperbaiki dari strategi Anda, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari mindset Anda, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Apa itu ya? Bapak Ibu mungkin bisa evaluasi masing-masing ya. Jadi kami harapkan motivasinya bukan untuk membalas loss, tetapi untuk mengimprovisasi apa yang Anda sudah lakukan. Misalkan investasi Anda kinerjanya segini, tidak lebih besar dari peer, ya silahkan join peer. Tapi kalau kinerja Anda mungkin lebih tinggi dari kami, ya tidak perlu join peer kan begitu. Tapi kalau mungkin kinerja Anda masih kurang baik atau floating loss, sedang salah posisi dan sebagainya dan perlu diperbaiki, join peer. Seperti itu. Jadi ini investasi ya. Trading pun sama. Kami tidak ingin kayak orang join PTR untuk membalas kerugian di sebelum-sebelumnya, tetapi kami ingin memandu Anda trading dengan baik dan benar dalam memanage risiko, dalam membaca potensi dan sebagainya. Ya, jadi bukan untuk, dan itu saya yakin jangan itu tujuan utamanya. Nanti akan dapat pastinya. Dengan berjalannya waktu, Anda mengetahui bagaimana cara kita trading dan berinvestasi yang pas seperti apa, keuntungan itu akan cepat atau lambat akan datang ke kita, ya, gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan telat masuk di peer, cuma ambil sedikit INDS sama HICE. Jadi ketika Anda join peers ataupun private trading kemudian sahamnya sudah naik di atas harga yang kami rekomendasikan, katakanlah INDS ini ya, kita ambil contoh ya, ini sebagai studi kasus juga. Ketika harga saham naik tentunya risk akan berbeda, rewardnya juga, potensi profitnya juga akan berbeda. Ini yang perlu harus ditekankan karena harga saham itu kan dinamis ya, jadi mungkin Anda akan dapat harga yang lebih rendah dari kita ataupun lebih tinggi. Jadi kita katakan kita kan kemarin masuk INDS, contohnya sekarang harga INDS di harga 3.000-an kalau tidak salah. Ini kita masuk di bulan Juli akhir, baru mungkin kurang dari 3 minggu lah kita masuk. Ya seperti ini ya, 2.400 sekarang harganya sudah di TP1 ya. Jadi kalau sudah naik seperti ini artinya apa? Artinya risknya itu sudah tinggi dan reward yang Anda inginkan mungkin bisa ke TP2, TP3, namun risknya itu sudah tidak menarik lagi. Ya, contoh lain HICE misalkan. Jadi ketika Anda dapat rekomendasi, ya segera dioptimalkan. Kalau mau beli bertahap ya bertahap, tapi jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi sedikit banyak itu tergantung dengan porsi yang dialokasikan ya. Jadi kalau misalkan katakanlah porsinya 5 PV ya 5 PV gitu ya. Nah ini misalkan kayak HICE, ini kita masuk baru kemarin banget akhir Juli atau sekitar 2 minggu yang lalu lah mungkin, dan sahamnya sekarang ini sudah naik juga. Seperti apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus misalkan kita belum beli ya kita terpaksa menunggu rekomendasi saham yang lain atau nunggu saham ini turun lagi, karena saham ini kan juga sebenarnya masih bisa aja dia turun lagi. Intinya kalau dia balik ke area zona akumulasi yang direkomendasikan oleh advisor peer di stock picks-nya, ya itu Anda patuhi saja supaya apa, tidak ada penyesalan di kemudian hari apabila Anda memang meyakini. Jadi tidak ada paksaan Anda ikut INDS, ikut HICE, ikut DRMA atau ikut saham-saham yang sekarang ini mungkin masih belum perform. Itu tidak ada paksaan. Kalau Anda ikut beli INDS, Anda ikut beli HICE, itu karena Anda juga yakin dan cocok dengan apa yang kami sampaikan di stock picks ini gitu loh ya. Jadi ya
Kalau Anda sudah yakin, artinya apa? Anda beli ya seoptimal mungkin alokasi yang Anda ingin alokasikan di saham yang kami rekomendasikan ini. Gitu. Jadi ketika dia naik tidak ada penyesalan, aduh sahamnya sudah naik, saya baru beli segini. Ya kalau case-nya seperti ini, misalkan Anda baru ada dana ya berarti tidak masalah, tidak perlu ada yang Anda sesali, nanti akan ada saham yang lain yang baru juga. Tapi sekali lagi ya, peer merekomendasikan saham baru itu juga harus melihat kondisi market dan kondisi portfolio kebutuhannya. Kalau portfolionya masih misalkan katakanlah sudah maksimal jumlah sahamnya ya, kemungkinan besar yang diakumulasi adalah saham-saham yang masih ada di portfolio. Sekarang ini beberapa saham juga masih ada di portfolio, itu masih bisa diakumulasi ya, selain YNDS ataupun HICE. Kebetulan aja ya, nggak kebetulan ya, ini juga kita harapkan kenaikannya ini, tetapi memang terlalu cepat ya. Lagi-lagi ya, kita tidak ada kontrol atau kekuatan untuk menahan sebuah saham untuk jangan naik dulu, jangan ke TP dulu, ini member A, member B belum akumulasi, nggak bisa Pak. Kita kan sama, kita itu investor dan trader biasa, tidak memiliki kontrol, kita bukan price maker. Jadi misalkan kita rekomendasikan hari ini sahamnya besok tiba-tiba naik, ya itu di luar kontrol kami, gitu ya. Jadi ya kalau misalkan Anda kelewat ya udah gitu ya. Pasti kan nanti akan ada rekomendasi yang lain. Kapan itu ya nggak tahu, tidak dapat dipastikan. Makanya kalau dananya peer dan peer itu rekomendasinya berapa banyak setiap bulannya tidak dapat dipastikan, sesuai dengan kondisi market dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau Anda mau membangun portfolio seperti PT peer ataupun peer, tinggal dilihat saham-sahamnya apa saja yang masih bisa diakumulasi sekarang ini. Seperti itu ya kira-kira. Ini untuk mengedukasi apabila Anda ingin bergabung ke layanan peer ataupun peers ya. Jadi berbeda dengan PTR yang mungkin transaksinya 1 hari 2 hari atau kurang dari 1 hari pun bisa dan sebagainya. Jadi sangat cepat dan rekomendasinya tentunya sangat banyak gitu ya, terus menerus gitu ya. Apabila saham itu terjual akan ada rekomendasi lagi. Berbeda dengan investasi yang sifatnya jangka panjang seperti itu. Oke, kita lanjut. Kira-kira POWR bisa capai TP2 atau lebih tinggi bisa di berapa? Saya masih pegang 10 PV soalnya kuat banget naiknya. Nah ini seperti kemarin di PTR. Jadi ketika ISG tidak naik pun kita masih bisa profit ya. Kita masih bisa mendapatkan profit POWR. Kita beli jam 10 pagi. Saya ingat sekali karena kemarin kebetulan saya lagi di monitor ya. Kemudian ada notifikasi dari advisor mau beli saham POWR, mau rekomendasikan saham POWR ini. Karena memang sebenarnya saham-saham itu tidak semua akan seperti ISG ya. Masih banyak saham-saham yang bagus seperti POWR ini. Ini kita beli di jam 10. Jadi ini sempat turun di 745 ya waktu kita beli. Ini kan dia harga sahamnya masih on bid itu 745, overnya 750. Jadi sangat-sangat menurut saya bagi Anda yang mungkin saat itu full di monitor ya akan sangat mudah, dan ini cuma 100. Jadi saya asumsikan ini bisa dapat sekitar 30-an member lebih kalau Anda beli di 750 ya. Dan ini saham ini nggak langsung naik ya. Tapi memang sesi kedua saham ini kebetulan kita bersyukur sahamnya langsung bisa mencapai TP. Kita jual di sesi kedua karena ya kalau kita melihat market kita juga mengantisipasi jangan sampai profit yang sudah bisa kita realisasikan, kita bisa realisasikan itu sebelum diambil oleh market ya. Banyak kemarin seperti TPMA atau TRJA juga saham yang harusnya di TP tidak di TP balik ke bawah gitu ya. Nah seperti POWR ini kita ekspektasi kita TP1 akan sangat possible untuk dicapai dalam kondisi market seperti apapun. Namun untuk TP2 ini menurut saya akan butuh proses karena upside-nya 20% dari harga beli kita, dan itu ya tentunya dengan kondisi market yang seperti sekarang ini saya rasa tidak murah untuk menaikkan saham sampai dengan 900 ya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, lagi-lagi itu bukan kontrol kami, bukan kemampuan kami untuk menahan sebuah harga atau menaikkan sebuah harga ya. Jadi 900 itu sangat mudah karena di sini memang masih di 0,2 dan 0,3-nya itu di atas 1000. Jadi menurut saya TP2 yang dipasang oleh advisor di private trading itu sangat masuk akal untuk dicapai setidak-tidaknya dalam kurang dari 20 hari setelah kita rekomendasikan, karena durasi di PTR itu kan tradingnya kurang dari 20 hari. Jadi bisa mencapai TP2 diekspektasikan
kurang dari 20 hari trading. Ya, 20% kurang dari 20 hari kerja atau 20 hari bursa gitu ya. Jadi saya rasa Anda perlu mengkonsultasikan lagi untuk menaikkan trailing stopnya. Karena lagi-lagi ketika harga naik, trailing stopnya akan berubah, akan naik tentunya juga. Untuk apa? Untuk melindungi modal dan juga melindungi profit yang sudah Anda bisa kantongi, gitu Anda amankan. Ya kalau misalkan Anda ekspektasi ke 900, paling tidak Anda sudah bisa TP1, paling tidak modal Anda tidak habis, atau nggak mungkin habis ya, karena Anda stop loss 4% ini, risknya cuma 4%, jadi maksimal loss ya 4% ini. Dan kalau misalkan sahamnya sekarang di 790 di TP1, harusnya trailing stopnya bisa naik sampai dengan 740 atau 750 ya, di sini nih. Ya di 740 ya. Jadi kalau misalkan saham ini balik ke 750, ada kemungkinan dia akan turun sampai ke bawah sini 600 lagi. Seperti itu. Jadi itu harus dikonsultasikan dengan rutin apabila ada perubahan harga, dan itulah fungsinya konsultasi. Kenapa kok PTR, PIR, dan PIRS itu tidak hanya merekomendasikan tetapi juga berkonsultasi. Itu sangat-sangat penting agar Anda mendapatkan panduan yang komplit dan lengkap. Jadi Anda itu tidak cuma dapat rekomendasi aja, tetapi Anda dapat follow up-nya, yaitu instruksi sell, ataupun kalau Anda pengen hold sampai dengan TP berikutnya, TP2, TP3, TP5, TP10, TP20 dan sebagainya, Anda bisa mengkonsultasikan itu dengan advisor saya di private trading room, gitu ya. Oke. Agak susah trading saat ini ya Pak, saya beli beberapa saham nggak naik-naik dari bulan kemarin. Oke, kita nggak usah ngomong susah apa tidak, Anda nilai sendiri dari transaksi ini. Ini hasil trading dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 ya. Ada 2 saham ini pembelian akhir bulan Juli, dan dari 17 transaksi. Jadi dalam waktu 11, saya hitung dulu sebentar hari bursanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari kita transaksi 17 kali yang terrealisasi ya. Ada beberapa saham yang masih belum, sekarang ini floating dan kita masih belum take profit ya. Jadi 17 kali, profit 12 kali, loss 5 kali. Ada lossnya tentunya, artinya win rate kita 71% di bulan Agustus, setidaknya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus ya. Dan pertumbuhan ini nggak ada data ini saya dapatkan kemarin dari tentunya kita dapat laporan dari tim PTR ya, seperti apa trading mereka. Dan growth, saya cek dulu growth pertumbuhan portfolio yang sudah direalisasikan sampai dengan tanggal 11 kemarin itu 2,8%, dan Anda compare dengan indeks ya. Jadi ini jawabannya ya, susah atau tidak menurut kami sekali lagi tidak selalu sama. Sedangkan IHSG minus 0,74%, PTR plus 2,8%, dan saya rasa bagi penonton Yeftalk ataupun member PTR tidak heran ya, karena kita sudah buktikan dalam 24 bulan lebih PTR selalu di atas IHSG dan plusnya double. Ya, misalkan IHSG plus 2 kita plus 4, misalkan IHSG plus 4 kita bisa plus 8 atau 7 dan sebagainya. Jadi saya rasa ya tidak sesuatu yang istimewa, karena ya memang hampir kita menjaga konsistensi. Ini yang terlalu kita utamakan dalam kita trading adalah konsisten. Jangan sampai kita memburu profit besar untuk ya katakanlah untuk supaya orang itu wow profit banyak sekali gitu. Misalkan 40%, 80%, 100%, tapi yang lain-lain loss gitu ya, sehingga tidak konsisten ya. Trading itu yang menurut kami yang terpenting dan menurut kami yang perlu diutamakan ya, yang kita selalu jaga adalah konsisten dalam hal profit dan juga membatasi risiko seminimal mungkin ya. Anda lihat di sini ada loss 5%, ada loss 0,3%, dan ini sudah maksimal 5%-an ini ya, nggak boleh lebih dari situ ya, dan itu secara otomatis ya. Jadi memang untuk member PTR itu tidak semua akan cocok, hanya yang bisa full time monitor atau memang online tradingnya bisa secara otomatisasi memproteksi terutama ya
memproteksi kerugian, karena itu yang sangat kami utamakan. Jangan sampai Anda nyangkut ya, seperti karena ini trading sekali lagi ya, tidak ada fundamental di sana. Nggak bisa Anda trading kemudian sahamnya turun kemudian Anda jadikan investasi, karena di situ tidak ada analisa fundamental sama sekali. Ingat itu ya, PTR tidak menggunakan fundamental dalam hal transaksi trading. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau mengatakan IHSG seperti ini trading susah ya itu relatif ya, setiap trader bisa bilang seperti itu. Dan menurut kami kalau Anda bertanya dengan YF ya kita nggak usah ngomong, Anda lihat sendiri hasilnya. Dan Anda juga bisa cek di laporan kinerja kami dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu. Kita nggak perlu ngomong, Anda tinggal pelajari saja. Ini juga penting buat calon member baru ya. Nah ini ya, tidak ada korelasinya dengan IHSG. Karena sekali lagi strategi kami yang kami adopsikan di sistem itu dinamis ya. Jadi tidak terpatok dengan market gitu ya. Gitu, oke. Baik, mohon bahas VTNY 2 hari ini naik, entry-nya di harga berapa? Ya kalau sudah naik mungkin sudah terlambat ya. Kita nggak tahu, kita coba lihat naikannya sebesar apa. 2 hari, oke. Jadi VTN dia sendiri sebenarnya masih downtrend dan saya rasa ini kalau misalkan ini kemarin pembahasannya 44% dan hampir tercapai sebenarnya, tapi belum tercapai dengan sempurna. Namun saham ini sepertinya rejection di support di 163. Ini artinya ada potensi swing dulu sebelum kita mengatakan ini potensi bottom ya. Nah, untuk entry kita akan lihat potensi upside-nya dulu, kemudian kita lihat risk-nya. Ya, ini potensi upside terdekatnya sekitar di 218 itu 8,9%, 8% lah ya. Kemudian ke minimal harusnya pullback-nya ini bisa sampai dengan 240-an, itu 20%. Namun risk-nya, sekali lagi risk ini 7%-an sampai dengan kalau dia balik, kalau saya rasa bisa di 7% ini. Kenapa? Kalau dia candle bullish ini tertutup, potensinya adalah ke sini menguji ini lagi 160. Jadi cut loss-nya mungkin idealnya untuk 7%-an ini. Nah, ini cocok atau tidak? Kalau buat PTR tentunya tidak akan masuk karena 7% tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau misalkan dikasih sedikit koreksi di 194 itu akan lebih menarik lagi supaya risk-nya ini bisa di bawah 5%. Dengan TP tentunya akan lebih besar potensinya 25%-an sampai dengan ya 10 sampai dengan 20%-an gitu ya, dengan risk kurang dari 5%. Nah, untuk saat ini mungkin lebih baiknya adalah buy on weakness di 195 ke bawah dengan stop loss di bawah 184 lah. Sekali lagi ini menurut kami ya, kalau Anda mau di harga saat ini dengan risk 7% tadi atau risk yang lebih besar lagi, Anda mau hold dan sebagainya, nggak masalah. Ini menurut kami ya, seperti itu. Ini masih pullback dan posisi saat ini ya belum dikatakan ini reversal ataupun hanya cocok untuk swing trade. Memang ini saham ini dalam kondisi uptrend pun kemungkinan besar ini cocoknya adalah untuk swing karena cukup agresif. Baik, lanjut ya. Selamat malam. Semangat terus, walau ngantuk tetap setia menjawab pertanyaan di komentar. Saya mau tanya saham Pewon, bagaimana potensi saat ini, bagusnya buat trading atau invest? Apakah masih bisa masuk di harga sekarang? Oke, kita akan lihat trading ya, untuk trading menarik atau tidak. Jadi untuk trading seperti pembahasan sebelumnya, saham ini memang masih konsolidasi dan ya kalau konsolidasi seperti ini tentunya kita akan lihat upside downside-nya apakah memenuhi syarat menurut kami ya. Sekali lagi kalau beli di harga saat ini kemudian kita masih akan melihat dia konsolidasi, mungkin TP-nya di 480 sampai dengan 500 itu 5%-an, dan dengan upside segitu menurut saya masih banyak saham yang lain yang lebih menarik untuk trading. Kemudian untuk investasi saya lihat dari Pewon sendiri saat ini sedang recover dari 2020 tentunya ya. Ini kita sudah pernah bahas di konten terakhir di website terkait properti, di mana di situ kita membahas antar
komersial dan residensial, di mana memang komersial sudah hampir pulih dan bahkan sudah beberapa emiten sudah mengalami pertumbuhan di atas sebelum COVID. Namun untuk Pakuwon ini saya rasa juga akan mendekati ke sana, artinya di 2019-2018 ini adalah peak performance-nya dan sekarang ini kemungkinan akan mengarah ke sana. Artinya dengan kondisi harga saham saat ini apakah sudah pulih sepulih fundamentalnya itu kan ya. Nah, kita akan lihat dengan jangka panjang ya. Dan saya rasa peak performance di 2019 dengan performance 2022 kita lihat sekarang ini masih di 6 kok sampai hampir mendekati 7T revenue. Dengan harga saham yang masih cukup jauh kalau kita lihat dari harga saat ini itu 50%. Saya rasa potensi Pakuwon ini kemungkinan besar dalam jangka panjang akan menarik ya, karena di sini fundamentalnya sudah membaik. Lagi-lagi ya, berbeda perspektif dalam melihat trading dan investasi. Fundamental akan diutamakan, kemudian baru melihat teknikalnya. Kalau kita beli di harga saat ini gitu ya, upside setidak-tidaknya itu di 580 sampai 600 itu 22%. Itu pun saya rasa belum merefleksikan pemulihan fundamentalnya. Artinya harusnya bisa lebih. Namun lagi-lagi Pakuwon ini kan kita lihat ya, dengan market cap 22T ya tentunya tidak murah. Tentunya kalau mau naiknya sesuai dengan fundamentalnya perlu kondisi market yang juga sedang bullish ya. Artinya kita target rasional kita kondisi market IHSG masih konsolidasi seperti ini ya, kita nggak muluk-muluk lah naiknya mungkin di 580 atau 600 ini. Nah, kalau marketnya sudah bullish lagi ya, dia bisa mungkin secara harga dia bisa di atas 700-an karena memang fundamentalnya sudah hampir mendekati performance 2018 dan 19. Sekali lagi ini perspektif kita dalam melihat jangka panjang bukan jangka pendek ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa dengan potensi upside yang segitu menarik ya untuk investasi. Tetapi saya sudah menemukan di saham sektor ini yang lebih baik dari Pakuwon ya. Kemarin kita sudah masuk di Pierce ya, dan Big Caps juga, dan sekarang ini masih proses akumulasi ya. Nah, ini salah satu kandidat juga yang sebenarnya layak invest karena ya tadi saya sudah kasih tahu bahwa harga sahamnya recovernya tidak sejalan dengan fundamental. Artinya ada gap antara harga saham dengan fundamental, kondisi fundamentalnya. Fundamental sudah lari, harga sahamnya masih mungkin ada delay sedikit, kondisi market yang belum mendukung. Lagi-lagi ya, untuk menaikkan harga saham itu kita akan lihat market kalau dia memang market cap-nya besar atau ya katakanlah tidak murah gitu ya, berbeda dengan saham-saham small caps yang ya bisa dikatakan nggak butuh banyak uang lah untuk menggerakkan sebuah saham small caps seperti itu. Oke. Pak Yev bahas Techim, target berikutnya berapa? Kita akan lihat Techim target berikutnya di berapa. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini konsolidasi ya. Target berikutnya di 7725 dan 8400. Itu targetnya. Sudah kita bahas sebelumnya. Silakan ditonton ulang. Kita lanjut. Terima kasih Pak Yev. Saya belajar banyak pada Yev Talk. Belajar juga ketika jadi member. Semoga bisa konsis cuan karena belum bisa full time trading. Terima kasih Pak Anwar. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah support kami dengan klik like, dengan subscribe ya. Silahkan klik like apabila Anda memang merasakan manfaat dari Yev Talk ini. Entah itu dapat edukasi, entah itu dapat informasi seperti pembahasan saham-saham itu ya. Dan saya pengen memang kejujuran ya, kalau Anda dapat manfaat ya silahkan tuliskan apa yang Anda dapatkan dan sebagainya. Tidak perlu berlebihan gitu ya. Saya rasa saya mengutamakan yang testimoni pun, kalau Anda lihat testimoni kami tidak ada yang tertulis, semuanya dalam bentuk video ya. Jadi kalau Anda ragu dengan layanan kami, saya rasa Anda bisa cek testimoni juga dari member-member kami yang memberikan testimoni dalam bentuk video gitu ya. Dan kami sudah ada sejak 2017 dan dengan track record yang kami sudah bangun dengan sebaik-baiknya ini mungkin menjadi sebuah
komitmen, karena kalau Anda mau join 12 bulan ini kan bukan jangka pendek ya. Anda join PTR 12 bulan artinya Anda komit dengan kami untuk ya trading yang lebih baik tentunya gitu ya. Jadi pastikan kalau Anda join PTR itu Anda harus pelajari juga seperti apa trading dan perbedaannya dengan investasi, karena itu hal yang sangat berbeda. Dan banyak yang salah alamat karena mereka hanya melihat profitnya, bukan dia itu bisa trading atau tidak. Misalkan dia nggak punya waktu memaksakan diri untuk trading, ya nggak bisa ya, karena trading itu sekali lagi ya nggak cuma modal, nggak cuma semangat untuk mencari profit, tetapi juga harus memang meluangkan waktu, atau paling tidak Anda memiliki fasilitas yang memenuhi syarat seperti halnya online trading yang bisa Anda akses dengan mudah, kemudian bisa Anda pasang dengan otomatis ya. Dengan begitu Anda akan no worry gitu. Kalau misalkan Anda lagi meeting atau Anda lagi keluar untuk ada kepentingan yang lain, tetapi Anda sudah set trading plan, dan trading plan kami setiap hari diposting atau dipublish di jam 5 pagi. Artinya ketika Anda jam 5 pagi itu misalkan ada waktu luang, Anda sudah bisa set otomatis stop loss saham-saham yang sudah ada di portfolio yang juga Anda ikuti gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk aduh saya terlambat nih pasang stop lossnya, aduh saya nggak tahu nih kalau harus di stop loss. Lah jam 5 pagi informasinya sudah ada, bahkan stop loss itu selalu diinformasikan ya di channel tentunya. Seperti itu. Jadi sudah ada bayangan kira-kira kalau join PTR itu seperti apa. Harusnya seperti kalau Anda sudah tahu trading itu seperti apa ya. Terima kasih, ANJT sudah dibahas sama-sama, sudah subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya beli ABMM di 3.400. Apakah cocok untuk di hold setahun? Untuk hold setahun itu saya rasa harus trend following ya, karena itu jangka menengah ya. Nah sekarang ini tipikal saham ini apa? Ini sekali lagi menurut saya, kalau Anda mau berbeda juga nggak apa-apa. Menurut kami ini tidak cocok. Kenapa begitu? Ya Anda lihat sendiri wave yang terbentuk saat ini ya. Sekarang ini mungkin lagi naik, tapi naiknya itu berapa lama sih yang bisa diciptakan oleh sebuah saham ABMM ini gitu ya. Kita akan ukur dengan ya kita akan lihat historicalnya dari sini ke sini misalkan. Ya ini 96 hari ya, kemudian dia turun. Bayangin ya, Anda beli sudah floating profit segini, kemudian sahamnya turun ya. Kemudian nih ini 60 hari ya, kemudian katakanlah yang ini 40 hari by data ya ini ya, jadi bukan saya yang ngarang. 70 hari, jadi kurang dari 100 hari. 100 hari itu berapa bulan? Itu kan pertanyaannya. Itu setahun itu kan 12 bulan 360 hari. Ya katakanlah hari kerja 280 hari. Ya jadi nggak bisa sesuai dengan data ini loh ya. Ya kalau saya mungkin akan hold sampai dengan dia akan ya kapan berapa hari ya kita akan lihat nanti, sampai dengan ada reversal, misalkan dia mulai turun ada tekanan jual dan sebagainya, kita baru sell seperti itu. Tapi yang jelas ini bukan tipikal saham trend following. Tidak semua saham uptrend. Memang trend following itu pasti saham uptrend ya, yang dipilih pasti saham uptrend, tetapi tidak semua saham uptrend bisa untuk trend following bos ya. Kita harus lihat dulu seperti apa polanya. Kalau polanya anteng bertahap ya, ini contohnya ya. Coba sepertinya ini saham yang trend following juga, tetapi ya bisa dikatakan ini moderat pergerakannya, ada swing-swing kecil, tetapi tidak seperti ABMM tadi yang mungkin satu wave itu bisa sampai puluhan persen ya, seperti itu. Ini misalkan kemudian seperti ini tadi ya yang kita bahas saham apa namanya Indospring ya, dia ada wave-wave-nya ini, tetapi dia pergerakan hariannya moderat gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat saham ini cocoknya untuk apa ya, apakah untuk swing atau untuk trading, trend following gitu ya. Jadi di situ kalau menurut saya kembali ke ABMM ya agak susah trend following itu ya, untuk mencari ini jelas ya wave yang agresif. Jadi
menurut saya, sekali lagi, menurut saya loh ya, ini kurang cocok untuk Anda hold dalam waktu, saya katakanlah 12 bulan, karena di sini tercatat kenaikan-kenaikan yang ya bisa dikatakan signifikan ini terjadi kurang dari 100 hari lah kira-kira. Ya ada yang 40, ada yang 60, ada yang 70, seperti itu. Ya sekali lagi ini apa yang saya pahami ya, kalau yang lain beda nggak masalah. Sudah saya bahas semua ya, apa yang ada di kolom komentar silahkan isi kembali saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin join PTR menggunakan promo Merdeka, saat ini tersisa 8 dari 10 yang ini malam ini loh ya. Ini belum dipublish dan publishnya mungkin besok pagi jam 7. Jadi silahkan Anda baca-baca dulu. Pertama, yang kalau Anda belum tahu PTR itu apa, saya tidak sarankan untuk join. Saya sarankan Anda untuk baca dulu layanan PTR itu apa, bedanya dengan layanan lain itu apa. Setelah Anda baca di sini ya toh, kemudian masih Anda belum paham juga, Anda boleh hubungi admin kami, tapi nanti akan dibalas di jam kerja ya. Dan pun kalau Anda bayar malam ini tidak bisa diaktifkan langsung, diaktifkannya di jam kerja atau besok pagi jam 7 paling cepat. Gitu ya, jadi nggak bisa buru-buru ya, karena kita sekali lagi bukan robot yang buat ya, tapi kita manusia. Jadi pastinya Anda bisa melakukan konsultasi kapanpun, tetapi akan dijawab saat jam kerja ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan informasi dan dapat mengedukasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan juga dengan bergabung layanan kami. Anda juga ikut mensupport kami juga secara langsung ya. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.